Hadirin jemaah Masjid Ulul Albab yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini memasuki hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, dipertemukan kembali untuk melaksanakan kewajiban kita. Samping sholat subuh secara berjamaah adalah kewajiban menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Wajib bagi setiap orang Islam. Maka tentunya ini adalah merupakan hal yang perlu kita syukur kemampuan menuntut ilmu. Ilmu yang disebutkan secara khusus dalam hadis ini adalah kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu qaulullah wa berbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah langsung kita di dalamnya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-21 berarti kita sudah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya kalau dalam perlombaan maka kita sudah masuki ke final ya. Melaksanakan ibadah maksimal lagi dan mengerahkan segala upaya usaha dengan maksimal agar bisa mendapatkan pahala yang melimpah di 10 terakhir. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang menunjukkan untuk kita berjaga-jaga, kita mencari Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadri. Keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Karena di bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik dan ada tambahan dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ada, walaupun umurnya singkat 60-70 tahun, maka itu bisa melampaui umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya kan umurnya ada 10 tahun. Para ulama menjelaskan yaitu menentukan atau mencatat amal-amal atau takdir yang akan dilakukan oleh seorang hamba untuk 1 tahun berikutnya. Jadi takdir manusia itu ada biologi itu terbagi. Ketika kita memiliki takdir yang Allah telah tentukan secara global, itulah yang ketika 50.000 sebelum ciptakannya manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian diperintah itu dia bersedekah, misalnya 10.000, maka dia akan dikalikan lebih baik daripada 1000 bulan, dijumlahkan.
Sungguh sangat luar biasa. Hadirin sekalian, yang dimuliakan dalam hadis yang lain adalah dengan berjaga-jaga di malam-malam yang witir, yang ganjil. Dalam hadis yang lain disebutkan taharrau lailatul qadri fi witri, bukan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Jadi di samping 10 terakhir secara global, maka ada terperinci yaitu di malam witir, malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan 21, 23, 25, 27, 29. Dan kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW dan dalam sirah Nabawiyah disebutkan pernah hal pertama turunnya Al-Quran secara global ke langit dunia itu pada saat malam ke-21. Ini bisa kita lihat di kitab Surah Rahim. Malam Lailatul Qadar ini adalah bagian dari berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Kemudian jemaah sekalian, anugerah yang Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man shalla ma'al imam fi jama'atin thumma wa yusallim ma'al imam kutiba lahu qiyamul lail kullah atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang salat bersama dengan imam, bertakbir bersama dengan sampai salam bersama dengan imam, dari mulai salat tarawihnya kemudian witirnya, maka dicatat baginya seperti orang yang salat malam satu malam penuh. Ini adalah kesempatan untuk salat malam lagi, karena kita lagi iktikaf di sana ya. Dari berjaga-jaga. Kan kalau baca Quran terus capek, ngantuk, butuh gerakan. Ya. Apakah boleh sholat? Maka pendapat ini ada hadiah, nanti soal saya kasih hadiah yang saya jawab. Biar lebih aktif ya, insyaallah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terbangun pada saat sahur, kemudian maka beliau sholat lagi. Ini hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah mencontohkan bolehnya sholat sunnah walaupun sudah sholat witir. Ya, dan karena saya yakin akan bisa bangun tengah malam, ya, karena Abu Bakar As-Siddiq ini postur tubuhnya kurus. Saya yang bisa bangun malam, maka saya tidur dulu, kemudian setelah itu saya bangun dan saya mulai tahajud. Ya. Kemudian kedua, bagaimana cara qiyamul lail kamu wahai umat? Melaksanakan witir dulu sebelum tidur, takut gak bangun. Nah, kalau Umar bin Khattab ini bodinya, badannya itu sah. Ya. Maka kemudian Rasulullah memberikan arahan dan memberikan motivasi, kalau engkau wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau adalah orang kuat, pasti dapat, gitu kan? Setiap malam dapat qiyamul lail karena witir dulu sebelum tidur. Ya. Kemudian Umar juga menyebutkan di situ, kalau saya setelah witir, saat terbangun, maka saya genapkan dulu witirnya ditambah dengan satu. Niatnya untuk menggenapkan dari witir yang dikerjakan pada saat malam hari itu. Baru tambah beberapa rakaat, kemudian saya itu ditutup dengan witir. Niat untuk witir. Jadi niat yang witir pertama itu dihapuskan dengan ditambah satu. Ini kalau menurut kita agak ribet ya. Tetapi Nabi SAW membenarkan hal tersebut. Ya. Jadi ini boleh dengan cara yang seperti contoh oleh Umar, boleh dengan apa yang contoh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga
Boleh dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, contoh Rasulullah tadi, Rasulullah salat tahajud, salat tarawih, kemudian terbangun lagi dan baru salat sunnah qiyamul lail saja, tidak witir lagi. Jadi paham ya, ini cara melaksanakan qiyamul lail yang telah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat 10 terakhir bulan Ramadan itu juga dianjurkan untuk i'tikaf. Ini juga bagian dari anugerah yang Allah telah berikan kepada hamba-Nya. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf ya, sejak disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi selalu i'tikaf beliau sampai beliau wafat. Rahimahullah wa yarda. Jadi i'tikaf adalah bagian dari amalan yang dianjurkan, dan disitulah seorang hamba bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berupaya untuk banyak mengisi dengan baca Quran, dengan tafakkur, merenung, kemudian banyak istighfar, banyak qiyamul lail, banyak berdoa, dan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan. Dan i'tikaf tentunya ada syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya adalah pertama dengan niat ketika masuk dalam masjid dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan dari i'tikaf. Misalnya keluar ya, yang tidak ada keperluan ya, yang mendesak. Kalau keluar untuk makan karena harus sahur, harus buka, maka itu dibolehkan sekedarnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian juga membatalkan i'tikaf adalah berhubungan suami istri, dan membatalkan i'tikaf. Nah, kemudian waktu yang terbaik adalah 10 hari di akhir ya, bulan Ramadan. Itulah yang terbaik. Masuk malam ke-21, keluar pada saat subuh di hari raya. Nah, ini itu yang terbaik ya. Kalau kita nggak bisa i'tikaf yang sempurna, maka bisa kita i'tikaf yang semampu kita sesuai dengan waktu dan kondisi kita masing-masing, dan niatkan itu sebagai i'tikaf. Kemudian coba sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf, dengan melaksanakan ibadah i'tikaf tersebut, berarti kita sudah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, bagi ikhwan dan akhwat. Dan ini jika dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat, dan sepeninggal beliau istri-istrinya lah yang beriktikaf. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi istri-istri Nabi banyak iktikaf. Ya tentunya harus dengan syarat izin suami ya. Kemudian juga menentukan masjid yang di sana bisa dilaksanakan iktikaf terpisah dari laki-laki perempuan. Kemudian juga boleh ya, untuk menghentikan iktikaf ketika memang ada uzur syar'i, misalnya karena haid atau nifas, maka tentunya iktikafnya berhenti.
Jadi ini hal-hal yang dianjurkan di akhir 10 Ramadan. Berjamaah. Ya. Jadi kalau di bulan Ramadan kok ada jamaah tarawih di bulan Ramadan itu bid'ah, tidak ada contohnya. Tapi ketika dalam kondisi untuk mendidik, ya, untuk pendidikan, misalnya ada pelatihan, ya, ada training, ya, dan diadakan qiyamul lail, ya, salat tahajud bersama, maka itu dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis Nabi. Pernah Abdullah bin Mas'ud, ya, dan juga Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan pernah menjadi makmum Rasulullah pada saat qiyamul lail beliau. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Ya. Beliau membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, sampai sudah tak kuat lagi, sudah merasakan begitu capeknya, ya. Abdullah, ya, bin Abbas, dan kemudian dia meyakini bahwa Al-Baqarah saja ini akan dibaca dan selesai. Ternyata tadi lagi Ali Imran dibaca lagi, ya, dalam satu rakaat. Ya. Kemudian juga Ali Imran selesai. Wah, mungkin ini Ali Imran sudah selesai rukuk nih. Jelas rakaat, ya, sendiri itu juga dibolehkan. Makanya tadi kita melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau witir terlebih dahulu. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk menjaga 3 hal, yaitu salat witir sebelum tidur, kemudian puasa 3 hari setiap bulannya. Yang ini menunjukkan bahwa boleh dilaksanakan di awal waktu. Baik, yang ketiganya apa ya? Jadi yang ketiga, ada pesan juga dari Nabi SAW untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau agar mengerjakannya dengan baik. Baik. Hadirin jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari qiyamul lail begitu banyak anjuran yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam, dari sebagian malam, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya. Dan ini anjuran untuk qiyamul lail. Dan ketika orang sudah terbiasa dengan qiyamul lail, masya Allah, ya, mukanya akan terlihat cerah, terlihat lebih khusyuk, dan pada waktu pagi harinya dia akan kuat. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Ya, dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, maka disitulah akan ada kesempatan untuk dikabulkannya doa-doa seorang hamba. Ya. Di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu saat di mana jika seorang muslim menemukannya dan mohon kepada Allah kebaikan semua urusan dunia dan akhiratnya, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya itu.
waktu itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi mulai ini adalah kesempatan untuk kita banyak berdoa, ya. Berdoa agar bisa melaksanakan berbagai macam kepentingan yang kita ingin peroleh. Kita mohon kepada Allah dan Allah menjanjikan akan mengabulkannya. Dan siapa yang memohon ampun kepada Allah akan ampuni, dan siapa yang minta akan diberi. Hadirin sekalian dari belakang Allah SWT, itu semua maksudkan kita akan bertanya terlebih dahulu. Biar nggak ngantuk pertanyaannya di luar materi. Ya. Siapa yang tahu berapa istrinya Nabi Daud alaihissalam? Iya, banyaknya berapa, Pak? Bapak bisa lihat di buku Sayyidul Khatir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ya. Beliau dan sudah terjemah, ya. Namanya, judulnya Sikap Seorang Cerdas atau Sikap Seseorang yang ingin menjadi pemenang, atau sikap seorang cerdas dalam menghadapi masalah. Itu di situ luar biasa. Ada yang tahu, Pak? Walaupun salah, monggo. 100. Iya, ini 100. Tapi kalau dalam buku Sayyidul Khatir, ya, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa istri beliau adalah 1000. Ya, 1000. Tapi itu hadiah, Pak. Monggo, Pak. Yang putih atau yang ini? Terserah pilih mana yang warna yang suka. Zikir, ya. Ya. Sama nih. Berapa istrinya? Ayo. Rahimahullah. Ada yang tahu? Ya kata dia nyebut, saya tanyain. Ada yang tahu Bapak? Istrinya nggak. 3. Oh, yang ini jawab, monggo. Silakan, Pak. Jadi contoh itu pada saya akan menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan dan ketika mendatangi istrinya, beliau mengatakan pada dirinya, saya akan mendapatkan 100 anak yang insya Allah akan yang akan menjadi tentara-tentara yang akan memperjuangkan agama Islam. Pertanyaannya, setelah lahir dari istri-istrinya atau setelah ditunggu waktu, ternyata yang hamil hanya 1 istrinya. Dan wah, luar biasa ini, Masya Allah. Betul, Pak, silakan, Pak. Luar biasa. Saya tadi sudah nyebutin insya Allah ya, tapi saya selalu kurang alat. Betul, Pak, silakan. Jadi dalam hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, seandainya saja ya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka akan benar ya lahir dari istrinya 100 anak dari setiap istrinya yang ada. Dari 100 istrinya, setiap istri dapat 1 anak. Kan luar biasa, 100. Tapi Allah ta'ala alam, apa karena percaya diri atau karena lupa ya, sehingga kemudian tidak mengucapkan insyaallah. Maka yang lahir hanya 1 ya. Dan itu pun ada cacat ya sebenarnya para ulama dan juga dalam hadis yang lain. Baik, luar biasa. Ada apa udah baca ya? Pertanyaan berikutnya. Pada suatu hari, ini masalah fikih ya. Pada suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah melihat
temannya dari atau lihat ada tamu ya, tamu yang datang dari jauh bertanya kepada Imam Malik. Bertanya kepada Imam Malik, "Wahai Imam, kalau seandainya istri saya itu lebih buruk dari bulan atau ya kurang cantik dari bulan, maka saya sudah jatuh talak pada istri saya, talak satu. Bagaimana menurut Anda, wahai Imam?" Maka Imam mengatakan, "Ya, bulan itu lebih cantik daripada istri kamu." Akhirnya sedih. Kemudian ini menjawab, "Oh begitu ya." Ketika dijawab begitu, kemudian setelah itu pemuda itu izin. Ya tadi ketika izin keluar tidak ada Imam Syafi'i. Kenapa pemuda tadi masuknya gembira, ketika keluar dari ruangan kok sedih, murung gitu. Maka langsung ditemui oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i ini luar biasa ahli fikih. Ya. Beliau telah mengarang kitab usul fikih, ya. Dan juga kitab fikih al-um. Beliau kemudian bertanya, "Kenapa kamu bermuka murung?" Setelah keluar dari ruangannya Imam Malik, maka beliau mengatakan bahwa kata Imam Malik ketika saya tanyakan kepada beliau, kalau seandainya, maka ternyata benar bahwa menurut beliau bahwa istri saya lebih cantik daripada bulan. Maka saya sedih karena sudah jatuh satu talak. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Kalau menurut saya istri kamu lebih cantik." Ya karena berdasarkan firman Allah, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia sebaik. Pemuda ini marah. Ya salah udah kita. Ada yang tahu? Bukannya malah seneng gitu kan? Oh, talaknya nggak jatuh nih. Tapi malah marah. Silakan Pak, yang keras Pak. Itu cemburu. Silakan Pak. Akan hartanya di jalan Allah. Seperti satu biji yang kemudian tumbuh 7 batang atau 7 tangkai. Setiap tangkainya memiliki 100 buah. Itu 700 kali lipat. Dan Allah akan memberikan balasan lebih dari itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Masjid ini sudah, masya Allah, dan sudah tinggi ya, sudah dingin juga, masya Allah. Udah ada AC-nya ya. Jadi tidak ada alasan lagi nggak pernah ada masjid gitu. Karpetnya juga baru, masya Allah. Karena masyarakat juga termotivasi dengan bulan yang penuh dengan berkah. Orang mudah sekali untuk berbuat kebaikan. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur ketika di masjid kita ini semakin meningkat. Dan ini adalah termasuk bagian yang menjadi perhatian Rasulullah SAW yang pertama. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, itu bukan sibuk dengan dulu atau yang lainnya, tetapi beliau yang pertama adalah bangun masjid. Ya, pernah dibangun masjid ketika Rasul Barang siapa yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut, maka dia seperti orang yang masuk dalam taman-taman syurga. Inna baina mimbari, ya, sesungguhnya antara mimbarku, ya, dengan kuburanku itu terdapat raudhah.
Dan alhamdulillah kalau raudhah ini di sini kayaknya kebanyakan haji ya, masya Allah, ke umrah. Itu pada saat kita mau masuk itu diatur dengan baik. Ya, jadi insya Allah sebenarnya sholat di raudhah, asal mau ngantri di blok pakai satu blok, kemudian buka, kemudian masuk. Ya. Bahkan bisa berkali-kali. Beda dengan yang di Mekah, bisa mencium Hajar Aswad dan dalam kondisi memang kita kurang punya kekuatan. Saat itu kan hawanya memang dingin ya di Mekah. Sekarang juga lagi musim dingin. Maka sekarang yang terakhir ini dan juga hamparan itu banyak sudah rumput-rumput ya. Ada hijau. Jadi semakin dingin lagi. Itu yang memang perjuangan yang berat itu, mencium Hajar Aswad. Walaupun tidak harus. Maka ketika mudah-mudahan nanti ke depan dari pengelola Masjidil Haram ada upaya untuk bisa mengatur bagaimana agar semua jemaah haji atau umrah untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tidak pakai guide, kalau pakai guide bayar sekitar 500.000. Jadi kalau Bapak mau mencium itu bisa menghubungi orang-orang yang membantu di situ, yang orang yang sudah besar dan mempunyai tim ya, yang kemudian bisa menggiring untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ya itu sebenarnya tidak harus 500.000, maksudnya seberapapun itu cuma rata-rata seperti itu. Kita misalnya 100 real atau 200 real. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang pertama dalam bangun masjid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istri-istrinya. Ya, ini pertanyaan lagi nih, berapa istri Nabi? Ayo. Karena kalau ingin semangat bicarakan masalah 14 istri. 14. Kelebihan Pak. Loh Pak, silakan maju. Silakan maju. Yang jawab silakan maju. Ambil hadiah Pak. Silakan maju nggak Pak. Karena beda 1 digit. 13 ya benar. Pembulatan. Iya, insyaallah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jazakumullah. Dan dari istri Nabi itu tidak semuanya digauli semua oleh Nabi. Jadi ada yang menjadi istri Nabi, tapi kemudian oleh Nabi pada saat malam pertamanya dilihat ada air di badannya, ya ada sebutkan penyakit kulit lah begitu. Maka Nabi SAW mengatakan sudah, saya ceraikan. Jadi tidak jadi. Jadi kalau itu menyebutkan maka sampai 13. Dan yang terus ya sama dengan Nabi 9. Jadi yang terus sama Nabi 9. Pertanyaan kedua, siapakah nama istri Nabi yang kedua? Ya, silakan. Siapakah nama istri Nabi yang kedua? Dari 9 istrinya atau yang lain ada 13. Ini dari syuruk tambah 10 menit Pak. Saudah. Ya silakan ambil Pak. Yang tadi jawab walaupun salah. Maju. Monggo. Ini zikir pagi sore yang sahih insyaallah ya. Ambilin Pak yang tadi jawab. Berapa orang tadi yang Nabi SAW belum menikahi
wanita yang lain ketika masih bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha meninggal, ya, baru beliau menikah dengan istri yang lebih dari satu. Jadi ini menunjukkan bahwa menikah poligami itu bukan main-main. Sama juga Utsman Affan, ya. Beliau tidak poligami ketika masih bersama dengan anak atau putri Rasulullah. Tapi ketika putri Rasulullah telah meninggal dua-duanya, karena kan Rasulullah SAW menikahkan putrinya kepada Utsman Affan dengan dua putrinya setelah yang pertama yang lain. Nah, itu baru poligami lebih dari satu. Dan ini menunjukkan bahwa poligami bukan harus langsung, ya. Tapi kalau yang bisa yang monggo, itu sudah kebutuhan dan kemampuan. Berkenaan dengan ilmu-ilmu yang umum, ya. Jadi membicarakan masalah umum nggak masalah, Pak. Masalah ekonomi, politik di masjid yang bermanfaat untuk dunia akhirat, maka dipersilakan. Kalau Islam membicarakan negara itu di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya rapat di situ, ya. Dan juga dengan adanya Ramadan tersebut, maka ini adalah untuk menjadikan pribadi-pribadi menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Insyaallah semuanya dapat gelar MT, muttaqin. Kalau SQ kan sejarah Quran. Dan juga kemuliaan di akhirat, dan juga rezeki yang Allah berikan tanpa batas, dan Allah berikan kepada dia jalan keluar dari segala macam kesulitan, itulah dengan ketakwaan. Maka sungguh kita beruntung dan kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan sarana untuk membentuk pribadi menjadi muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang-orang bertakwa. Maka ini adalah merupakan kesempatan yang sangat mulia untuk kita jalani. Dan tentunya harapan kita bukan hanya di bulan Ramadan kita berpuasa. Kita bisa puasa Senin Kamis, nanti ya. Bisa puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, 13, 14, 15. Dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Jadi ada estafet terus, ya. Karena amalan yang terbaik adalah adwamuha wa yaqalla. Ya, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa yaqalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik insyaallah, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus rutin walaupun sedikit. Infak walaupun sedikit tapi rutin itu lebih baik. Ya, tidak putus, istiqomah terus. Baca Quran walaupun misalnya satu hari 1 juz dan setiap hari terus, ya, istiqomah, itu juga adalah sesuatu yang lebih baik. Atau baik. Maka di sini ada namanya memanage. Sebagaimana adanya manajemen bulanan yaitu atau tahunan, adanya bulan Ramadan di mana kita banyak untuk ibadah, dan ada waktu-waktu di mana kita jadi lebih baik lagi dan lebih sukses lagi insyaallah. Tentunya jemaah sekalian, membangun seperti ini adalah harus ada niat dan ada usaha. Nabi SAW membangun peradaban itu bukan mudah, tapi ada usaha perjuangan dan sahabat sehingga kemudian Islam menjadi al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam yang paling tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Ini waktunya sudah selesai, Pak, ya. Tapi kalau untuk syuruk ini memang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa dari waktu yang disebutkan 5, maka itu ditambah 10 menit.
Maka ini 2 menit lagi insyaallah selesai. Kalau mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ya, monggo. Silakan Pak, bebas bertanya. Nanti yang tanya dikasih hadiah. Jelaskan mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Karena puasa nikmat tanpa zakat tidak. Betul. Ya. Jadi zakat fitrah adalah sa'un minat ta'am. Satu sa' dari makanan. Yaitu berupa beras ya atau makanan pokok. Dan itu kalau kita timbang ya 3,5 kg atau 2,5 kg. Satu sa' itu adalah kalau di tangan Nabi ini ya, dari mulai satu di ini kemudian sampai belakang ini ya. Jadi diisi semua kurma itu satu sa'. Ada sekarang kalau di Saudi itu ada ukurannya ya, sa' ya. Kemudian kalau satu mud istilahnya dalam ilmu fikih, satu mud itu satu genggaman. Jadi 2 genggaman yang seperti ini. Itu namanya satu mud. Itu kadar untuk fidyah. Fidyah itu separuh dari zakat fitrah. Jadi misalnya kita fidyah maka berarti separuhnya. Bisa berupa beras atau bisa makanan yang jadi ya, satu porsi makanan. Fidyah itu ta'am miskin dan berikan fidyah untuk orang-orang miskin. Itu bagi orang yang tua, yang sakit, yang sudah merawat dan tidak bisa dan tidak diharap sembuh atau katakan sulit untuk sembuh lagi. Atau orang-orang yang menyusui, yang memang fisiknya lemah, maka itu beda. Adapun zakat mal ini adalah zakat yang ada syaratnya, yaitu ketika sudah sampai nisab. Ya, sampai nisab. Sampai nisab itu nanti diukur dengan harga emas. Ya. Harga emas yang berlaku berapa? Itu 95 gram ya. Ketika sudah sampai 95 gram, ya, dihitung. Ya kalau kita hitung mungkin sekarang ini sekitar orang yang memiliki uang sekitar 40 juta sampai 45 juta ke atas. Ketika sudah sampai nisab ya, dan kemudian haul selama setahun. Jadi ketika hartanya sudah memiliki harta yang tadi kita dipakai berat banget. Ya atau katakan disimpan tapi kadang dipakai tutup ya, kalau misalnya dia punya perhiasan. Ada yang mengatakan hanya satu kali di zakati. Jadi ketika sesuatu yang berjalan maka itu harus dizakati. Bagaimana dengan mobil? Mobil apa dizakati enggak? Sesuatu yang digunakan sebagai bahan atau sebagai alat transportasi maka itu tidak dizakati. Dan sesuatu yang diam, misalnya seperti rumah, ya, itu tidak dizakati. Walaupun ada juga yang mengatakan bisa dizakati satu kali. Ya. Maksudnya tidak harus zakat. Tapi kalau di Indonesia kan ada pajak ya Pak ya. Dan pajak itu juga bisa dikonversi dengan orang ini kalau di Basnas ya bisa dengan pengganti dari pajak itu adalah dengan zakat. Jadi masalah zakat mal ini memang masalah yang penjabarannya panjang, termasuk nanti dengan ternak kambing 40 ekor harus satu, kemudian nanti sapi berapa ekor, nanti harus ada berapa yang harus dikeluarkan. Jadi ini hal yang memang butuh dibahas secara panjang lebar, tentunya kajian lebih mendalam. Tapi secara singkat bahwa zakat mal ya, itu adalah suatu hal yang harus menjadi perhatian. Karena Nabi SAW memerangi ya, Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena menunjukkan bahwa wajibnya dan pentingnya ini. Bayangkan karena tidak zakat itu diperangi. Dan juga dalam firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat-zakat dari orang-orang yang memiliki harta yang memang dia harus membayar zakat, ya, untuk apa? Mensucikan mereka, untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan harta mereka. Jadi yang
terbaik memang sebenarnya amilnya itu yang datang. Cuma mungkin kita ya karena mungkin amilnya tidak ada tugasnya misalnya, ya kita secara kesadaran sendiri untuk mengantar zakat tersebut. Dan pemberiannya bisa ke masjid, maksudnya ke masjid ini mengajak TKN, atau bisa lewat lembaga-lembaga zakat yang ada. Jadi ini khilaf juga sih, memang ada yang mengatakan harus lewat pemerintah, ada juga yang mengatakan bahwa boleh walaupun di lembaga zakat yang di masjid yang ada atau yang bisa menyalurkan dari zakat itu. Ya. Jadi kan zakat mal peruntukannya bisa untuk fakir miskin dan 8 asnaf, 8 golongan, ya. Dan ada juga fatwa dari, atau bukan fatwa ya, pendapat Ustaz Abdul Salim, ya, beliau dari Dewan Dakwah dan dari Madinah, bolehnya untuk uang zakat itu untuk pembangunan masjid. Ya, ketika masjid itu sudah pembangunan, maka dari zakat mal yang ada itu dibangunkan untuk fokus untuk masjid. Itu boleh. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan boleh dari zakat mal itu untuk orang yang sedang mau membayar mahar nikah. Kalau di Saudi itu kalau bayar mahar nikah itu mahal Pak, 200 juta ya, atau 100 juta. Banyak dari mahasiswa Madinah, ini cerita para dosen, itu ketika mau menikah dengan perempuan di Arab itu dengan utang, nyicil. Dia buat kayak list kita yang datang ke rumah-rumah ke mahasiswa lunasi mahar nikah. Ya ini tentunya ya menunjukkan bahwa boleh zakat mal itu turun ke sana. Ya. Baik, gitu ya Pak ya. Ini secara sepintas saja karena untuk pendalamannya insyaallah bisa akhirat. Insyaallah. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan terima kasih banyak kepada pengurus DKN yang telah beri kesempatan kepada kami untuk silaturahmi di sini. Walaupun hari ini sebenarnya ada tamu di masjid Palestina, dari tamu dari Palestina ya, tapi sudah dijadwal kita izinnya di Masjid Muhajirin, ada tamu dari Palestina. Terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya ambil Pak hadiahnya Pak. Ada Pak. Monggo.